Halo, assalamualaikum, selamat siang. Balik lagi bersama saya Alex di channel Alex Tukang Review. Sekarang kita lagi berada di tengah-tengah perumahan. Bisa dilihat sekeliling. Perumahan ini cukup besar areanya dan sudah banyak yang tinggal. Nah, perumahan ini namanya adalah Puri Harmoni 8. Nah, perumahan Puri Harmoni 8 ini, di dalam perumahan ini ada rumah subsidi, ada rumah komersil. Nah, yang di setiap hooknya itu yang komersil, yang warna coklat-coklat. Itu komersil. Kali ini Alex mau review yang subsidinya. Subsidinya seperti ini. Ayo, mendekat. Nah, jadi rumah subsidi dari Puri Harmoni 8 tampilannya seperti ini. Dari depannya, dari fasad mukanya, kombinasi warnanya biru, abu-abu, dan kuning. Ada list putihnya. Di atasnya itu gentengnya plat beton ya. Nah, ini basicnya ini nggak ada pagar ya. Jadi nggak ada tembok kanan kiri, nggak ada pagar ini. Jadi polosan. Jadi di bagian depan ini adanya jalan setapak ini untuk Bapak Ibu sekalian kalau beli rumah di sini untuk jalan masuk ke rumah sama buat jalan motor masuk ke rumah. Jadi di bagian depan ini ada tanah kosong, di sebelah kanan ini adalah taman. Ini ukurannya kurang lebih lebarnya 3 meter, panjang kesininya nih kurang lebih 3,7 sampai 3,8 meter. Ini lumayan besar nih. Kalau untuk di bagian sebelah kiri, ini biasa dijadikan carport. Nah, ini lebarnya juga 3 meter. Panjang sampai di dinding kuning sini, ini bisa 4 meteran. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang beli rumah di sini, nanti kalau mau bikin carport, ini harus disemen lagi. Dan biasanya yang di bagian taman ini, kalau Bapak Ibu sekalian suka bercocok bercocok tanam, ini bisa dijadi taman, tanam-tanam tanaman hias. Tapi kalau memang kepengen bikin ruang tamu tambahan, ini bisa ditutup, dikeramikin, tembok, pagar, dibikin kanopi. Seperti yang di sana-sana, banyak tuh yang udah dibikin kanopi. Sama banyak yang tamannya udah dibikin ruang tamu tambahan. Oke, jadi ini bagian depan dari perumahan subsidi Puri Harmoni 8. Sekarang kita ke dalam. Oh iya, di terasnya yang dikeramikin cuma sebagian kecil ini saja ya. Kemudian di sini ada lampu buat penerangan di teras. Oke, assalamualaikum. Nah, sekarang kita sudah di bagian dalam dari perumahan subsidi Harmoni 8. Ini yang subsidinya. Ini di bagian dalamnya, ini ruang tamunya nih. Tapi konsepnya memang di sini plong langsung ke belakang. Jadi ini sebenarnya belum ketutup full ya. Ini karena rumah contoh, jadi udah ketutup full agar ini jadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang beli rumah subsidi di sini. Tapi aslinya ini belum ketutup full, paling cuma 1 meteran tingginya. Yang di kiri sama yang di belakang sini. Dan aslinya ini masih tanah ya, tanah kosong. Yang keramikan cuma sampai di sini. Dan nggak ada furnitur ya, kosongan ya. Nah, jadi supaya nggak salah paham, supaya jelas ya. Oke, kita bahas ruang tamunya. Ruang tamunya ini cukup besar. Dari sana sampai sini yang udah dikeramikin itu panjangnya kurang lebih bisa sampai 4,5 meter. Lebarnya dari situ sampai sini 3 meter. Jadi untuk ruang tamunya cukup besar di sini. Dan di bagian situ itu ada jendela yang bisa dibuka ke kapot. Kalau itu di semen, Bapak Ibu semen dan jadikan kapot, ini jendelanya bisa dibuka ke kapot. Ada satu yang bisa dibuka, yang dua ini jendela mati ya. Karena cukup besar, jadi pencahayaannya ke dalam cukup bagus. Jadi nggak selalu harus nyalain lampu di siang hari. Terus ada ventilasi udara juga.
Untuk ceilingnya tingginya kurang lebih ini 2,8 sampai 2,9 meter ceilingnya. Warna cat di bagian ruang tamu bagian dalam ini warna putih. Untuk ubinnya atau lantainya ini pakai keramik ukuran 30 kali 30 warna putih ya. Kita ke kamar depan seperti ini. Aslinya kosongan ya. Ini jadi bahan inspirasi aja bagi bapak ibu sekalian yang misalnya ambil rumah di sini. Artinya bisa taruh kasur besar di sini. Ini kamar depan, kamar utama. Warna cat dindingnya putih, ceilingnya tingginya sama kayak yang di ruang tamu 2,8 sampai 2,9 meter. Ukurannya dari sana ke sini itu 3 meter, dari sini ke situ itu 3 meter juga. Jadi luasnya 3 kali 3 meter untuk kamar depan. Itu ada stop kontak sama saklar lampu. Di sini ada jendela 2 buah, satu bisa dibuka ke taman, yang ini jendela mati nggak bisa dibuka. Pencahayaannya cukup bagus lah untuk kamar ya kan. Ini ada ventilasi udara dan situ juga ada ventilasi udara yang menuju ke ruang tamu. Keramik lantainya juga sama ukuran 30 kali 30 ya. Jadi kalau di kamar utama ini muat buat taruh kasur gede satu, terus muat naruh lemari. Sekarang kita ke kamar belakang. Nah, ini kamar belakang bisa jadi kamar anak. Ukurannya memang lebih kecil dibanding kamar depan. Ukuran lebarnya 3 meter sama, tapi kalau panjang dari sini ke sini, ini cuma 2,5 meteran kurang lebih. Ini bisa buat satu kasur. Nah, jadi buat kamar anak, dindingnya catnya warna putih, tinggi ceilingnya sama, 2,8 sampai 2,9 meter. Di sini ada stop kontak sama saklar lampu. Di sini ada jendela gede yang bisa dibuka ke belakang ya. Kasih tanah di belakang. Sama ada ventilasi udara juga. Nah, di sini bisa ditaruh meja belajar buat anak belajar. Oke, kita keluar. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, aslinya kan ini tanah, masih tanah, belum dikeramik, belum disemen, dan belum ditutup. Saya jelasin lagi ya. Nah, untuk sisa tanah di belakang, ukurannya dari sini sampai ke sini 1,5 meter. Lebarnya 6, karena dimensi bangunan ini 6 kali 10. Nah, kamar mandinya di belakang sini. Jadi ada tanah kosong tersisa itu luasnya kurang lebih 5 kali 1,5 meter. Ini bisa dijadikan dapur. Nah, ini contohnya nih inspirasinya. Kalau Bapak Ibu sekalian ngambil rumah di sini, pengen bikin dapur di sisa tanah di belakang, bisa seperti ini. Ditutup, dedak, bisa taruh toren di atas. Kemudian di sini bisa taruh di sini bisa dibikin kompor. Bisa jadi meja kompor sama sistem cuci piring. Di sini bisa bikin meja buat naruh-naruh makanan atau bumbu-bumbu atau apalah gitu, bisa taruh di sini. Dan ini bisa dibikin kitchen set buat naruh piring dan lain-lain lah. Nah, kalau memang Bapak Ibu sekalian ingin agar dapurnya ketutup, nggak kelihatan dari ruang tamu, ini bisa dibikin sekat. Nah, ini bisa dibikin pintu. Tapi kalau memang lebih suka yang plong langsung ke dapur, ini bisa dibikin meja minibar. Meja minibar, di sini bisa dibikin meja buat naruh kompor sama sink cuci piring. Di sini bisa buat naruh item-item lain, mejanya juga, dan ada kitchen set. Jadi ini inspirasi lah buat Bapak Ibu sekalian. Ayo kita lihat kamar mandinya. Oh ya, di sini sama developer sudah diborin ya. Jadi airnya itu pakai sumur bor dan sudah dibor oleh developer, dan ini ada 2 pipa. Jadi ini incinya gede nih, kalau nggak salah 4 atau 5 nih. Ini ada dua pipa yang masuk sehingga bisa dipasang pompa air itu jet pump. Kalau semi jet pump kan 1 pipa. Ini langsung dibikin 2 pipa sehingga bisa diaplikasikan mesin airnya yang jet pump. Ini kamar mandinya. Ukuran kamar mandinya kurang lebih 1,5 kali 1,5 meter ya. Baknya sudah ada, bak mandinya. Keramiknya 20 kali 20. Dindingnya cat warna putih. Ceilingnya kurang lebih tingginya sekitar 2,3 sampai 2,4 meter. Klosetnya kloset jongkok ya. Jadi kamar mandinya udah di belakang. Di kamar mandinya sudah di belakang. Sehingga Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi keluarin kos lebih buat mindahin kamar mandi yang biasanya di depan di ruang tamu ke belakang. Karena
di Puri Harmoni 8 kamar mandinya sudah di belakang. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, sekarang kita sudah bersama marketing dari perumahan Puri Harmoni 8 dengan Mas Aska. Oke, Mas Aska. Nah, ini saya mau nanya-nanya dikit nih tentang perumahan subsidi di Puri Harmoni 8. Nah, untuk saat ini lagi ada promo apa nih untuk yang subsidinya? Ada promo di booking fee yang tadinya di 1 juta jadi 500 ribuan aja. Siap. Jadi booking fee-nya 500.000. Benar. 22. Oke. Itu udah termasuk sama booking? Itu udah termasuk sama booking. Oke. Berarti DP all ini 22. Benar. Oke, untuk DP all ininya di perumahan Puri Harmoni 8 ini di 22 juta Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus ada promo lain mungkin? Mungkin itu sih Mas. Promonya sementara itu booking fee sama potongan DP yang awalnya di 30 jadi 22. Oke. Oh iya, mau nanya lagi nih, untuk bagian dapur belakang kan sebenarnya nggak ketutup kayak gitu ya? Benar, masih ada bagian open space di bagian atas sama di bagian bawahnya. Oke. Untuk bagian belakang itu ada dinding yang udah dibikin atau pelong aja? Kalau untuk dinding itu sudah ready, sudah ada. Ini sudah ada sekitaran hampir di 2 meteran. Oh, sudah ada enaknya. Sudah tinggi 2 meter, artinya kanan kiri belakang udah tinggi 2 meter betul. Benar. Cuma memang belum ditutup atasnya. Atasnya belum ditutup aja. Sama belakangnya tanah kosong ya, belum dikeramikin kayak begini. Siap. Oke. Oh iya, kalau Puri Harmoni 8 ini lokasinya kan strategis nih, deket-deket apa aja nih? Dekat sama stasiun Porong Panjang, jaraknya cuma 8 menitan. Kalau mau ke BSD, dekat cuma 25 menit. Biasanya nongkrong di Cubic, di Ion, itu dekat. Siap. Artinya ini lokasinya sangat strategis, kemana-mana terjangkau dan ada support transport publiknya juga kayak stasiun ya. Siap. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin dari Bang Aska? Ini aja kan mungkin perumahannya semua sudah ready enaknya. Udah ready. Indennya juga ada beberapa yang inden, cuman inden kita paling cepat. Kita di 6 plus 2 bulan. Itu beres itu. Beres. Siap. Oke. Paling untuk sementara video kita dari perumahan Puri Harmoni 8 subsidi sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Assalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih, Bang Aska.